Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Kali ini Mbok Jar ingin berbagi tips dari kisah tadi pagi ya. Kenapa? Soalnya tadi pagi Mbok Jar itu dapat pesanan secara mendadak buah kolang-kaling yang mau dibikin kolak. Karena pesanannya mendadak itu Mbok Jar beli dari pasar, langsung dong tak kasih ke yang memesan. Nah, yang memesan itu tadi pagi itu komplain dong, Mbok Jar kolang-kalingnya kok bau ya, kok nggak kayak yang biasa dijual Mbok Jar seperti biasanya. Nah, Mbok Jar kan bilang lah, ibu pesennya mendadak, makanya beli di pasar langsung tak kasihkan ke ibu. Kalau misalnya pesennya dari kemarin, biasanya kan Mbok Jar beli dulu dari pasar dan diproses dulu oleh Mbok Jar. Setelah benar-benar siap dimasak, baru Mbok Jar jual ke pelanggan. Mbok Jar bilang gitu loh. Berarti biasanya itu Mbok Jar proses dulu, pelanggan Mbok Jar tanya gitu. Ya iyalah, masa dari pasar yang kolang-kaling bau dijual, sayangkan sama konsumennya. Karena Mbok Jar pingin konsumen Mbok Jar itu selalu puas membeli dagangan Mbok Jar ya, begitu. Nah, karena tadi kolang-kalingnya masih bau, si ibu pelanggan Mbok Jar nggak jadi beli. Nah, ini kolang-kalingnya dibawa pulang dulu oleh Mbok Jar, disuruh proses katanya. Nanti kalau sudah siap masak baru si ibu mau beli, bilang begitu. Nah, ini Mbok Jar mau kasih tutorial gimana caranya membersihkan kolang-kaling hingga baunya hilang dan rasanya enak, wangi begitu ya, baunya sedap. Mbok Jar mau kasih tutorialnya sebagai berikut. Ini kolang-kaling yang dipesan ibu pelanggan Mbok Jar tadi ya. Ini jumlahnya 1 kilo dan tadi Mbok Jar beli dengan harga 15.000. Ini sebelum diproses warnanya emang agak putih ke kuning-kuningan ya, karena mungkin di pasar itu stoknya kan kadang udah 2 hari 3 hari, karena di daerah Mbok Jar sini udah jarang banget pohon aren yang menghasilkan kolang-kaling. Mungkin ini dikirim dari daerah lain ya, yang mungkin jauh letaknya dari Kabupaten Pati. Walaupun ini tadi udah dicuci bersih oleh Mbok Jar dengan air yang mengalir, tapi tetap aja warnanya masih kelihatan putih ke kuning-kuningan ya. Langkah pertama adalah ini mau Mbok Jar rendam dengan air cucian beras. Nah, ini air cucian berasnya ya. Ini direndam, ditaruh sini. Bismillahirrahmanirrahim sampai tergenang semua ya. Nah, diamkan minimal 4 jam ya, untuk melunturkan rasa asam maupun bau yang kurang sedap. Sambil menunggu kolang-kaling ini direndam, Mbok Jar mau menjelaskan manfaat kolang-kaling. Karena menurut pelanggan-pelanggan Mbok Jar, kolang-kaling sangat baik untuk mengobati pengapuran sendi, mencegah dehidrasi, melancarkan sistem pencernaan, menu diet sehat, dan bisa memperlancar buang air besar, nutrisi yang tinggi untuk tubuh, dan baik untuk kesehatan kulit serta mencegah anemia. Nah, banyak sekali kan manfaatnya kolang-kaling ini. Dan tips dari Mbok Jar untuk para ibu-ibu yang ingin memilih kolang-kaling, silahkan pilih buah yang masih muda ya, karena buah yang muda itu rasanya empuk, kenyal-kenyal gitu ya, dan tidak keras. Kalau yang sudah terlalu tua nanti keras ya. Dan ciri-ciri buah kolang-kaling yang masih muda itu bulat pipih ya, dan warnanya bening. Nah, kalau yang udah tua itu cenderung berwarna putih. Kalau yang masih muda bening ya, warnanya bening kayak kaca begitu. Kalau tidak buru-buru untuk dimasak, biasanya Mbok Jar merendam kolang-kaling antara 4 jam sampai 6 jam. Tapi karena ini buru-buru, 4 jam cukup ya. Kolang-kaling siap disaring. Begini ya. Dipindahkan ke sini. Setelah disaring, ini dicuci dengan air bersih. Ini sambil diremas-remas ya saat mencucinya. Diremas-remas begini biar tambah bersih dan lendir-lendirnya semua hilang. Karena kolang-kaling yang di pasar itu kan direndam dengan air mentah ya, dan cenderung berlendir. Walaupun tadi setelah dari pasar udah dicuci Mbok Jar sama air bersih, tetap aja masih ada
kayak lengket-lengket sedikit-sedikit gitu ya. Setelah direndam dengan air cucian beras, ini menjadi lebih keset. Siap disaring lagi. Ini disaring lagi ya sampai benar-benar bersih. Ini pencucian ini dilakukan berkali-kali, 3 kali atau 4 kali sampai bersih. Nah, ini bekas air cucian berasnya masih tampak putih ya di sini. Ini dibilas lagi, dicuci kembali sampai benar-benar airnya bening. Proses ini diulang terus sampai benar-benar bersih dan si kolang-kaling tidak berbau apa-apa ya. Udah nggak bau dan udah nggak berlendir lagi. Ini setelah dicuci berkali-kali tampak bersih ya, dan warnanya sudah putih bersih, nggak putih pucat lagi ya. Ini setelah dicuci berkali-kali hasilnya seperti ini ya, udah putih bersih dan gak tampak putih pucat kayak tadi ya. Ini siap untuk direbus. Nah, sekarang siap direbus ya. Kenapa harus direbus? Karena kolang-kaling yang di pasar itu kan direndam dengan air mentah ya, kadang sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan kalau misalnya pasar lagi sepi bisa sampai seminggu. Pasti di dalam air itu tumbuh kuman-kuman atau bakteri ya, kita nggak tahu karena bakteri kan kecil-kecil ya. Ini untuk mengantisipasi supaya bakteri atau kuman-kuman yang tumbuh di kolang-kaling itu bisa mati saat direbus. Nah, untuk menghasilkan aroma wangi, Mbok Jar selalu menambahkan daun pandan, beberapa lembar daun pandan ya. Rebus sampai mendidih ya. Dan karena Mbok Jar suka sekali sama aroma rempah, kalau misalnya untuk konsumsi sendiri, Mbok Jar biasa ngasih sedikit kayu manis ataupun beberapa bunga cengkeh untuk aroma ya. Tapi kalau misalnya untuk dijual, Mbok Jar merebus kolang-kaling secara original, nggak dikasih apa-apa, cuman dikasih aroma daun pandan ya. Tapi ini karena pesanan orang, nggak usah dikasih kayu manis dan cengkeh, tapi kalau Mbok Jar sendiri pasti dikasih deh ya. Nah, ini kolang-kalingnya udah mendidih, api siap dimatikan. Nah, bagus kan warnanya. Ini besok siap diantar ke pelanggan. Kolang-kaling siap ditiriskan ya. Kolang-kaling siap dimasak menurut selera. Mau dibikin kolak, dibikin es buah, es teler, setup buah dan lain-lain, bisa aja deh ya. Mau dimakan begini aja juga boleh. Kalau Mbok Jar gini aja dimakan sama madu, cocok banget, bagus banget untuk kesehatan. Nah, demikian tadi sedikit tip dari Mbok Jar gimana caranya menghilangkan bau tak sedap dan rasa asam ataupun kecut di dalam buah kolang-kaling. Semoga bermanfaat ya. Silakan mencoba resep dari Mbok Jar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.